Media sosial kembali dihebohkan dengan insiden yang menimpa Willy Salim dalam acara masak besar di Palembang. Acara yang awalnya bertujuan untuk berbagi makanan dengan masyarakat ini justru berubah menjadi kericuan setelah 200 kg rendang yang sedang dimasak tiba-tiba hilang. Kejadian ini pun menuai berbagai reaksi dari netizen yang budiman yang tidak hanya menyayangkan kekacauan tersebut tapi juga mulai membandingkannya dengan acara masak besar lainnya, khususnya yang pernah dilakukan oleh Bobon Santoso. Acara masak besar yang digelar Willy Salim di Benteng Kuto Besak Palembang awalnya disambut dengan antusias oleh warga setempat. Namun siapa sangka niat baik ini berubah menjadi insiden tidak terduga. Willy Salim yang sempat meninggalkan lokasi untuk ke toilet mendapati bahwa rendang dalam jumlah besar yang dimasaknya telah lenyap dalam sekejap. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mengambilnya, tapi jelas bahwa acara ini kurang memiliki sistem pengawasan dan distribusi makanan yang baik. Insiden ini bahkan sampai menarik perhatian Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai bahwa kekacauan ini telah mencoreng citra Palembang dan menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan acara besar. Merugikan nama daerah. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang nak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian. Ya. Tidak sedikit yang menilai bahwa acara ini lebih terlihat sebagai ajang konten dibandingkan dengan kegiatan berbagi yang terstruktur dengan baik. Sebagai perbandingan, netizen yang budiman mulai menyoroti bagaimana Bobon Santoso mengatur acara masak besar dalam kontennya. Dalam berbagai video yang diunggahnya, Bobon terlihat selalu menekankan pentingnya koordinasi tim. Supaya rendangnya nggak hilang, tentunya koordinasi tim penting ya. Karena memang masak besar itu apalagi kalau bisa menghandle di atas 500 orang itu butuh tim yang sangat kompak, sangat solid. Terus juga ditaruh di beberapa titik. Sebenarnya kalau untuk rendang hilang atau makanan hilang itu menurut pengalaman kita sih ya, warga nggak akan sebrutal itu. Sistem distribusi makanan yang jelas serta mekanisme antrian yang tertib. Dalam setiap acara masaknya, makanan yang dibagikan dengan sistem yang sudah diatur sebelumnya sehingga tidak ada kekacauan atau kejadian tidak terduga seperti yang dialami Willy Salim. Netizen yang berbakti pun mulai mempertanyakan apakah insiden yang menimpa Willy Salim bisa dihindari jika ia menerapkan sistem yang lebih baik. Banyak yang berpendapat bahwa acara masak besar semacam ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk strategi bagaimana makanan akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Perdebatan semakin ramai di media sosial dengan beberapa pihak membela Willy Salim dan menganggap insiden ini hanyalah kejadian tidak terduga yang sulit dikendalikan. Namun, ada juga yang menilai bahwa kejadian ini seharusnya bisa dihindari jika ada persiapan yang lebih baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada satu statement dari si Bobon Santoso. Ini bagus banget ya guys ya. Bikin acara makan besar itu nggak cuman sekedar berbagi doang loh sebenarnya. Niatnya baik guys ya, niat berbagi itu baik. Cuma kalau yang nggak ada persiapan yang matang, misalnya nih, lu tinggal lu kemana-kemana tanpa ada penjagaan yang ketat, tanpa ada tim lu, tanpa ada yang mengawasin gitu kan. Itu kalau amit-amit ada yang naruhin racun, kayak mana? Guys, katanya Bang Bobon ini menyindir Willy Salim soal permasalahan kemarin antara Willy Salim dengan warga kota Palembang. Kalaupun itu benar, Bang Bobon, pesan saya, udahlah nggak usah ngeluarin statement apapun juga. Biarkanlah, kalaupun ini settingan dari Willy Salim, biar dia sendiri yang nantinya kena karmanya sendiri. Mungkin dia kaya raya atau apa sekarang saat ini, tetapi apabila dia berbuat baik dengan tujuannya untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan untuk viral lah, untuk mencari cuan atau apalah, biar itu urusan dia dengan Tuhan. Pasti akan ada hukum tabut tuainya. Tapi ada dua hal yang bisa Bang Bobon lakukan untuk memulihkan citra warga kota Palembang itu sendiri. Pertama, Bang Bobon kesana juga, cobalah berbuat hal yang serupa, berbagi di sana juga untuk berbuka bersama dengan warga kota Palembang. Atau hal yang kedua,
ajaklah Willy Salim ke kota Palembang juga, melakukan hal yang serupa juga, dengan jumlah yang lebih banyak juga, dan untuk membuktikan bahwasanya Willy Salim dengan warga kota Palembang itu baik-baik saja, sehingga permasalahan ini tidak semakin digoreng-goreng, tidak semakin lagi meluas lebar, lebih baik semakin reda. Dan alangkah baiknya apabila silaturahmi terjadi antara Willy Salim dengan di sana, dengan menunjukkan juga bahwasanya Bang Bobon ini menjadi penengah antara Willy Salim dengan warga kota Palembang, bukan menambah tambah besarnya lagi permasalahan yang ada. Untuk Willy Salim sendiri, gue tahu niat lu baik, apapun lu maksudnya, apapun tujuan lu, itu gue tahu lu bermaksud baik, yaitu untuk menyenangkan, menghibur warga kota Palembang dengan kontennya juga, dengan istilahnya dengan ya gue harapin sih dengan hati yang benar-benar tulus, ikhlas untuk mengajak berbuka bersama di sana ya. Jadi pulihkan itu semua, alangkah baiknya dalam bulan puasa ini saling silaturahmi satu sama lain. Tidak usah takut ke sana, karena pasti Willy Salim pun juga akan dijaga di sana dengan aparat setempat juga. Dan Bang Bobon alangkah lebih baiknya, sekali lagi saya anjurkan gitu ya, saya usulkan untuk ke sana langsung, baik sendiri maupun dengan Willy Salim. Gua pikir itu hal yang paling baik yang bisa dilakukan saat ini daripada tambah memperuncing masalah, sehingga silaturahmi antara Willy Salim dengan warga kota Palembang itu semakin pecah. Jangan seperti itu juga sih dengan statement yang ada. Kalaupun Bang Bobon tujuannya memang menyindir Willy Salim, ya, oke. Dari kasus Willy Salim kita belajar nggak semua kebaikan diterima dengan baik, terlepas dari apapun niat konten kreator tersebut, entah settingan atau bukan. Belajarlah sedikit tentang adab dalam menerima, dalam ketertiban, dalam antrian. Kenapa Indonesia seperti perindavan? Bukankah kita negara yang katanya punya moral, beretika, beradab, tahu tata krama, saling menolong, saling menjaga, dan tumbuh dalam toleransi? Kenapa tiap saat ada saja beritanya orang berbuat baik malah apes, dibikin trauma? Seperti halnya yang juga saya lakukan, memberi informasi kemudian diserang dan difitnah, disebut sok suci, menyebar aib, ujaran kebencian, dan sebagainya. Jujur capek dan kadang ingin nyerah sih. Betapa pola pikir sangat sempit, nalar nggak terbuka, pikiran kritis nggak terpakai, gampang terbawa arus. Makanya pekerjaan sebagai buzzer begitu menjanjikan di Konoha. Koreksi kalau benar. Satu bilang pencitraan, yang lain pasti ikutan. Satu bilang kontenmu sampah, yang lain juga bakal ikut mencerca, bahkan sebelum melihat isi konten sampai habis. Misalnya nih, saya berniat membagi sebuah permen pada seorang anak kecil, dan kemudian ia membawa teman-temannya. Dan ketika stok permen saya habis, seketika saya dibilang gak adil, jahat, bahkan pelit. Yang berbagi Willy Salim, yang ribut satu Indonesia, yang dikerdilkan satu kota, yakni Palembang. Bijaklah sedikit, jangan gara sekelompok atau segerombol oknum masyarakat ini, satu kota, satu negara jadi malu. Dan jangan lagi membanding-bandingkan antara satu kota dengan lainnya. Karena emang gak etis, sama aja kayak kalian itu menjelek-jelekan saudara kalian sendiri. Kalian juga ikut malu kan? Gak lucu, berita nasional headline-nya, Willy Salim kehilangan rendang 200 kilo, kemudian dilaporkan karena membuat gaduh. Ayolah, hargai saja kebaikannya. Semoga ini jadi pelajaran bagi masyarakatnya. Dan jangan kasih kesempatan yang lain pansos dan membuat keributan. Justru mereka yang membuat kegaduhan dengan lapor-laporan segala. Kita satu Indonesia yang malu, bukan perkara satu kota. Koreksi kalau benar. Oke, udah clear ya sekarang ya. Kak Willy udah minta maaf, dia udah klarifikasi. Dia minta maaf karena banyak warga Palembang yang tersakiti dengan adanya narasi-narasi yang jelek. Dia minta maaf karena kurangnya persiapan, bukan karena rekayasa. Jadi kalau kemarin ada yang ngomong itu settingan, itu gimmick, kalian fitnah, pecah tahu gak lo seluruh dunianya kau. Nah itu wong Yunian yang ngomong langsung. Kau ini. Jadi kedepannya ini aku mohon nih untuk konten kreator luar, kalau nak ke Palembang ini persiaplah dengan matang. Jangan kamu boleh payah, modalnya banyak habis, kena kata wong pulo. Jadi untuk kedepannya sama-sama dapat pembelajaran. Kalau ada konten kreator luar yang masuk Palembang, tolong jaga etikanya, jaga tata tertibnya, jaga keamanannya biar tidak terulang kembali. Dan untuk orang luar seperti dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke, stop hujat Palembang. Oke?
karena tidak semua orang Palembang begitu. Asli, itu bukan accent Palembang, itu bukan logat orang Palembang ngomong kayak gitu. Orang Palembang kalau ngomong mau ngomong bilang nggak mateng-mateng, itu bilangnya dak masak-masak. Intonasinya juga ada cengkok Palembang, itu beda. Itu gue jamin bukan orang Palembang. Itu salah satu video ya, sebagian oknum yang ngambil rendangnya yang pada saat di acara itu. Itu aja udah nunjukin kan bukan asli orang Palembang yang ngambil itu. Jadi tolonglah kalau misalnya orang yang suka ngejudge gitu, menyamaratakan gitu loh, agak-agak think smart dikit lah. Orang tuh ada dua macam semua ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang rakus, ada yang enggak. Terus juga kalau acara itu mau diadain di Palembang, mau di Jakarta, mau di manapun, di depan Monas pun, kalau kondisinya kayak gitu, sama rebutan juga. Tapi kan bukan berarti orang Betawi yang kayak gitu loh. Gua sakit hati juga sih ngelihat berita terus orang komen-komen negatif gitu. Gua walaupun gue asli Palembang gitu, walaupun 15 tahun udah gak di Palembang, udah KTP Jakarta, tapi sakit hati gitu loh baca-baca komen orang. Terus gue pernah lihat VT gitu ya, ada orang yang bikin VT menyandingkan gitu loh, adalah ada yang video orang Papua yang teratur gitu dibagi makanan, terus ada orang Palembang yang kelihatannya geradak geruduk gitu, rebutan gitu. Sini gue kasih tahu ya, lu yang bikin VT itu maksud lu harusnya orang Papua yang nggak teratur, gitu kan maksud lu kan? Lu lagi ngehina orang Papua atau nggak lu? Lu bukan lagi ngehina orang Palembang, saudara-saudara kita di Papua yang lagi lu hina sebenarnya, gitu. Lu agak orang yang suka nimrung gitu loh, terus nimrungnya itu yang benar-benar ngompor gitu kan, yang kasih negatif. Tolonglah jangan kayak gitu, jangan suka nyamaratain. Orang daerah lu juga ada dua macam juga gitu loh, dan orang orang mati-matian gitu loh untuk bisa daerah kita lebih maju, daerah kita punya yang brandingnya bagus gitu loh. Enak aja lu main komen-komen negatif gitu. Terus yang gue agak sakit hati gitu, ada orang tulis komen gini, syarat sedekah 1 ikhlas, 2 jujur, apalah, terus terakhir jangan di Palembang. Woi, orang Palembang gak butuh sedekah lu. Yang gue bilang nih, lu yang perlu disedekahin. Kenapa lu agak-agak kurang think smart gitu loh? Lu harus sekolah lagi deh kayaknya.